Yuri Tielemans to Manchester United. Here we go. Gimana nih perasaan kalian pas dengar kabar Manchester United akhirnya resmi mendatangkan Yuri Tielemans dari Aston Villa? Sesuatu yang sebenarnya nggak kepikiran banyak fans setan merah sebelumnya, tapi ternyata beneran kejadian tepat tanggal 13 Juli 2026. United sampai rela nebus klausul pelepasan senilai 41 juta euro atau setara 35 juta pound sterling demi memboyong sang gelandang asal Belgia ini. Yang bikin makin menarik, transfer ini kejadiannya cepet banget loh. Belgia baru aja tersingkir dari Piala Dunia 2026. Nggak lama, kemudian Tielemans udah resmi menjadi milik King MU. Ceritanya sih, rencana awal United sebenarnya mau ambil Anderson dari Atlanta, tapi batal gara-gara nggak lolos pemeriksaan medis. Nah, dari situlah nama Tielemans muncul jadi solusi cepat buat ngisi lini tengah. Penasaran gimana Tielemans bisa cocok dengan King MU? Yuk simak penjelasan bersama Mimin. Yang bikin cerita ini makin syahdu, kabarnya Tielemans sebenarnya punya opsi klub Eropa lain yang juga mengejar dirinya. Tapi dia malah lebih milih Old Trafford. Alasannya apa ya? Ternyata karena pingin diasuh langsung sama Michael Carrick, legenda lini tengah era Sir Alex Ferguson yang sekarang jadi pelatih tim utama. Loyalitas romantis kayak gini jarang banget ada di dunia sepak bola modern kan? Nah, buat yang belum kenal sosoknya, Tielemans ini bukan pemain baru kemarin sore ya. Gelandang 29 tahun asal Belgia ini lahir dari Akademi Anderlecht. Sempat mampir ke Monaco, terus bersinar di Leicester City sampai jadi pahlawan juara Piala FA 2021 lewat gol tunggalnya. Sejak 2023, dia gabung ke Aston Villa dengan status bebas transfer. Dan justru di sanalah dia jadi salah satu gelandang paling komplit se-EPL. Coba deh lihat catatan musim kemarin. Musim 2025-2026 jadi salah satu musim paling produktif buat Tielemans meski dia nggak nyetak gol sama sekali di liga. Tampil di 25 laga dengan 21 kali starter, ngumpulin 4 assist, plus rating rata-rata FOTMOB 7,15. Angka yang tergolong tinggi banget buat ukuran gelandang bertahan. Akurasi umpannya di atas 84%. Dan nilai expected assist-nya menempatkan dia di atas sekitar 92% gelandang Liga Premier musim itu. Gila nggak sih? Puncaknya jelas di final Liga Eropa 20 Mei 2026. Tielemans bukan keran gol dalam kemenangan telak 3-0 Aston Villa atas Freiburg dan ngasih trofi Eropa pertama sepanjang sejarah klub. Bahkan, dia juga pernah nyetak rekor 126 umpan sukses dalam satu laga. Rekor Liga Premier loh itu. Nggak heran kalau musim sebelumnya dia dinobatkan jadi pemain terbaik Villa versi supporter maupun rekan setim. Nah, di panggung internasional, Tielemans juga nggak kalah kinclong. Sejak September 2025, dia dipercaya jadi kapten timnas Belgia. Di fase grup, Belgia juara grup G lewat modal seri 1-1 lawan Mesir, seri lawan Iran, sama bantai Selandia Baru 5-1. Solid banget kan performanya sebagai kapten di Belgia. Momen paling dramatis terjadi pas lawan Senegal di 32 besar. Sempat ketinggalan 0-2, Belgia malah bangkit. Dan Tielemans jadi bintangnya dengan nyetak gol penyama di menit 89 yang bikin laga lanjut ke perpanjangan waktu. Belum cukup, dia juga jadi algojo penalti penentu di menit 125 buat mastiin kemenangan dramatis 3-2. Sekaligus bawa pulang gelar pemain terbaik pertandingan. Sayangnya, cerita indah ini nggak berlanjut mulus. Belgia emang lanjut gasak Amerika Serikat 4-1 di 16 besar. Tapi langkah mereka harus berhenti di perempat final lawan Spanyol tanggal 10 Juli 2026. Nasib apes menghampiri Tielemans yang cedera hamstring pas pemanasan.
tepat sebelum laga dimulai dan terpaksa digantikan Hans Vanaken. Tanpa sang kapten, Belgia akhirnya kalah 2-1 dan pulang lebih cepat dari yang dibayangkan. Sekarang pertanyaannya, seberapa cocok sih Tielemans sama racikan taktik Carrick? Sejak gantiin Ruben Amorim, Carrick emang bawa filosofi khas dirinya dulu waktu masih jadi pemain. Skema 4-2-3-1 dengan 2 gelandang jangkar, penguasaan bola sabar, dan umpan-umpan pendek buat bongkar pertahanan lawan pelan-pelan. Bukan gaya pressing tinggi kayak Amorim, tapi lebih ke kontrol posisional ala tradisi klasik Old Trafford. Nah, Tielemans ini nyaris pas banget sama kebutuhan itu. Dia bukan tipe destroyer kayak Casemiro, tapi lebih ke pengatur permainan dari zona dalam yang punya visi umpan panjang. Tenang di bawah tekanan, plus jago nembus lini pertahanan lewat umpan terobosan. Ditambah lagi tingkat keberhasilan tackle-nya juga tinggi, jadi nggak lemah-lemah amat kalau harus duel fisik. Terus gimana soal kombinasinya sama Kobbie Mainoo? Ini yang mungkin paling seru buat dibahas. Mainoo selama ini dikenal jago banget bawa bola dan distribusi permainan, salah satu terbaik di posisinya soal progressive carries. Tapi dia bukan tipe pemenang duel yang agresif. Selama ini, kelemahan itu ketutupan berkat kehadiran Casemiro yang berperan sebagai penghancur di depan lini pertahanan. Masalahnya, sang senior asal Brazil itu udah hengkang dari klub. Nah, disinilah alasan kenapa King Eng-meu nebus kapten Belgia ini. Kalau Mainoo lebih unggul bawa bola maju, Tielemans ini kombinasi antara kuat duel sama punya kemampuan untuk umpan matang. Kalau dua-duanya dipasang sebagai double pivot di skema 4-2-3-1, Mainoo bisa lebih leluasa maju bawa bola dan ciptain peluang dengan tenang. Sementara Tielemans jaga keseimbangan di belakang. Formasi ini juga bakal ngasih ruang lebih buat Bruno Fernandes fokus main sebagai gelandang serang murni. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kedatangan Tielemans ini bakal jadi kunci United bangkit musim depan? Atau menurut kalian ini cuma transfer pengisi kekosongan skuad biasa saja? Kalau kombinasinya sama Mainoo beneran nyetel, lini tengah King Eng-meu musim 2026-2027 bisa jadi jauh lebih seimbang dibanding musim-musim sebelumnya.